Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pelayanan Kesehatan di Pos Pelayanan Terpadu Posyandu Lanjut Usia di UPT Puskesmas Pekan Gedang. Baik, untuk latar belakang masih sama dengan sewaktu saya melakukan seminar rancangan aktualisasi, di mana tentunya kegiatan posyandu lansia ini merupakan salah satu kegiatan UKM yang ada di puskesmas yang harus dilaksanakan. Karena kita tahu juga bahwa lansia merupakan orang dengan risiko rentan akan penyakit, di mana banyak sekali kurangnya pengetahuan dan minat masyarakat khususnya lansia tentang posyandu lansia, sehingga belum optimalnya pelayanan di posyandu lansia. Oleh karena itulah maka saya mengangkat judul aktualisasi saya tentang optimalisasi pelayanan posyandu lansia di Puskesmas Pekan Gedang. Baik, ini mungkin sedikit sekilas tentang Puskesmas Pekan Gedang yang memiliki visi dan misi. Dengan visinya itu adalah Puskesmas Pekan Gedang sehat bersama masyarakat. Nah, untuk analisis isu saya di sini, isu yang saya angkat yaitu belum optimalnya pelayanan posyandu lansia di UPT Puskesmas Pekan Gedang. Nah, sehingga dengan terpilihnya isu yang sudah saya dapatkan ini, saya bisa melakukan aktualisasi untuk mengoptimalkan pelayanan posyandu yang ada di Puskesmas Pekan Gedang, khususnya posyandu lansia. Nah, untuk aktualisasi kegiatan yang telah saya lakukan di tempat kerja, yaitu kegiatannya yang pertama adalah membuat jadwal kunjungan pelayanan kesehatan ke posyandu lansia. Yang kedua, menyusun daftar penyakit yang sering dijumpai di posyandu lansia. Yang ketiga, menyiapkan obat-obatan yang ada di posyandu lansia sesuai dengan daftar penyakit. Yang keempat, membuat brosur atau leaflet tentang pentingnya manfaat dari posyandu lansia bagi lansia. Yang kelima, yaitu memberikan penyuluhan terkait pentingnya manfaat dari posyandu lansia. Inilah kegiatan aktualisasi yang saya lakukan di tempat kerja pada saat saya melakukan habituasi di tempat kerja. Nah, untuk kegiatan yang pertama yaitu membuat jadwal kunjungan pelayanan kesehatan ke posyandu lansia. Dengan tahap kegiatan yang pertama adalah saya melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan mentor. Yang kedua, saya melakukan koordinasi dengan pemegang program lansia terkait jadwal rutin posyandu lansia. Nah, untuk kegiatan yang ketiga, saya membuat rencana jadwal pelayanan kesehatan ke posyandu lansia, sehingga terlampirlah untuk jadwal posyandu lansia yang saya sudah jadwalkan untuk kegiatan di Puskesmas Pekan Gedang. Pada kegiatan satu ini tentunya nilai aneka yang saya terapkan yang pertama adalah untuk akuntabilitasnya adalah transparan, untuk nasionalismenya adalah adil, untuk etika publik yaitu standar etika yaitu kesopanan, untuk komitmen mutunya adalah efektif, dan untuk anti korupsinya adalah disiplin. Kegiatan saya yang kedua adalah menyusun data daftar penyakit yang sering dijumpai di posyandu lansia terpilih. Untuk tahapan kegiatannya yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor, dan itu telah saya lakukan. Yang kedua, koordinasi dengan petugas kesehatan, itu juga sudah saya lakukan. Yang ketiga, menyusun data-data penyakit yang sering dijumpai di posyandu lansia. Saya menyusun kegiatan tersebut sehingga terlampir kegiatannya, sehingga terlampir data daftar penyakit yang sering dijumpai. Dan nilai aneka yang saya terapkan pada kegiatan yang kedua ini, yang pertama yaitu akuntabilitasnya adalah kejelasan, nasionalismenya adalah amanah, etika publiknya adalah menghargai, komitmen mutunya adalah efisien, dan anti korupsinya adalah jujur. Untuk kegiatan ketiga yaitu menyiapkan obat-obatan yang diperlukan di posyandu lansia sesuai dengan daftar penyakit. Untuk tahapan kegiatannya yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor terlebih dahulu. Tentunya di setiap kegiatan kita melakukan konsultasi dengan mentor. Yang kedua, tentunya berkoordinasi dengan petugas kesehatan yang ada di posyandu. Ini saya lakukan by phone, karena untuk menyiapkan obat-obatan tersebut saya lakukan koordinasi by phone. Untuk kegiatan ketiga yaitu membuat daftar obat-obatan yang diperlukan berdasarkan daftar penyakit yang sering dijumpai di posyandu lansia. Saya berkoordinasi dengan apoteker di sini sebagai penanggung jawab untuk obat-obatan, sehingga didapatkan daftar-daftar obat-obatan apa saja yang nantinya diperlukan untuk kita bawa ke posyandu lansia. Yang keempat, melakukan koordinasi dengan dokter dan apoteker terkait permintaan obat. Nah, juga selain dengan apoteker, juga saya melakukan konsultasi dengan dokter untuk mempersiapkan obat-obatan apa saja yang diperlukan.
Terus juga yang kegiatan yang kelima, saya menyiapkan obat-obatan yang dibutuhkan di posyandu lansia. Nah, sehingga nilai aneka yang saya terapkan pada kegiatan yang ketiga ini, yang pertama akuntabilitasnya adalah tanggung jawab, nasionalismenya adalah kerjasama, etika publiknya adalah standar etika atau santun, komitmen mutunya adalah efektif, dan anti korupsinya adalah jujur. Untuk kegiatan keempat yaitu membuat brosur atau leaflet tentang pentingnya manfaat dari posyandu lansia bagi lansia dengan tahapan kegiatan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor yang saya lakukan setiap kali saya akan melakukan suatu kegiatan, karena konsultasi dengan mentor adalah salah satu bentuk etika publik kita dalam melakukan kegiatan. Yang kedua, membuat rancangan tentang isi brosur atau leaflet. Yang ketiga, saya melakukan konsultasi dengan teman sejawat terkait isi brosur dan leaflet. Dan yang keempat, saya melakukan revisi berdasarkan arahan dan masukan dari mentor dan teman sejawat. Jadi dari arahan dan masukan yang sudah disampaikan dari mentor maupun dari teman sejawat akan saya aplikasikan untuk perbaikan dari leaflet yang saya buat. Kegiatan yang selanjutnya yang kelima adalah mencetak brosur atau leaflet yang sudah diperbaiki dan untuk diperbanyak untuk kita bawa nantinya di posyandu lansia. Dan yang keenam, menyerahkan brosur atau leaflet ke posyandu lansia di saat kita sebelum kita melakukan kegiatan di posyandu lansia. Dan nilai aneka yang saya terapkan pada kegiatan yang keempat ini, yang pertama akuntabilitasnya adalah integritas, nasionalismenya tidak memaksakan kehendak, etika publiknya menghargai, komitmen mutunya inovasi, dan anti korupsinya adalah disiplin. Kegiatan yang kelima, kegiatan yang terakhir adalah memberikan penyuluhan terkait pentingnya manfaat dari posyandu lansia bagi lansia. Dengan tahapan kegiatan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Yang kedua, menyiapkan materi yang akan diberikan. Yang ketiga, berkoordinasi dengan staf puskesmas yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan. Yang kelima, menyiapkan data hadir dan audiens. Yang keempat, membagikan brosur atau leaflet kepada audiens. Dan yang keenam, memberikan penyuluhan tentang pentingnya manfaat dari posyandu lansia. Dan ini saya lakukan pada saat saya melakukan habituasi di tempat kerja di posyandu lansia. Dan nilai aneka yang saya terapkan pada kegiatan yang kelima ini, anti korupsinya adalah konsisten, nasionalismenya tidak diskriminatif, etika publiknya adalah santun, komitmen mutunya adalah inovasi, dan anti korupsinya adalah berani. Dan untuk tambahan videonya adalah kegiatan penyuluhan yang saya lakukan di posyandu lansia. Baik, terima kasih. Inilah laporan aktualisasi saya tentang optimalisasi pelayanan kesehatan di posyandu lansia. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.